Tapi alhamdulillah masih bisa kita syukuri dengan apa yang kita peroleh, dan itu tidak berhenti sampai sekarang. Artinya saya sudah nggak mondok nih, sudah keluar dari pesantren. Apakah saya berhenti belajar? Tidak. Sampai sekarang dan seterusnya, insya Allah saya masih berstatus santri yang perlu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min awsali rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman santri, alhamdulillah ya, sehat semua. Masih ada yang sakit? Masih ada? Masih ada? Sehat semua ya, alhamdulillah. Cuman Pak Yai Abdul Basir masih kurang sehat kayaknya ya. Tapi beliau sempat mengajar, bisa. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan. Amin. Teman-teman, belajar yang semangat ya. Belajar yang semangat. Kita ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kita ini adalah umat Rasulullah, umat muslimah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi yang terbaik. Kan dulu awal-awal pernah saya sampaikan ya, ini sebagai motivasi teman-teman santri, bahwa kita di pondok pesantren ini jangan pernah putus harapan, jangan pernah patah semangat, harus tetap semangat hingga akhir perjuangan kita. Menuntut ilmu itu ada syarat-syaratnya untuk mencapai kesuksesan dalam thalabul ilmi. Tapi dalam thalabul ilmi juga tidak ada batasan waktu, mulai dari dalam kandungan kita dilahirkan sampai kapan? Sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada istilah nanti kalau sudah mencapai satu titik kesuksesan bisa ini misalkan, itu sudah dianggap sukses. Tidak bisa. Kemudian akhirnya berhenti belajar. Jadi sampai kapanpun kita dituntut atau diperintah oleh Rasulullah SAW belajar sampai titik penghabisan, yaitu belajar sampai akhir hayat kita. Gitu. Saya katakan dulu awal-awal dibilang apa itu hadisnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi pemahaman tentang agama. Nah, disinilah kita belajar agama, di pesantren inilah. Maka jangan sesekali teman-teman patah semangat dalam belajar. Harus perjuangan full, penuh. Ya. Kadang kita begini, karena saya juga pengalaman di pesantren, kadang kita itu merasa jenuh, merasa tidak jelas bagaimana nanti di masa depan. Masa di pesantren begini, cuman begini-begini saja kerjaannya, belajar, menghafal, belajar, menghafal. Itu karena adik-adik semua belum tahu di masa yang akan datang. Coba tahu kan tidak gelisah. Nah, tidak usah pikirkan masa depan. Bagaimana nanti kalau sudah keluar dari pesantren? Bagaimana ekonominya? Bagaimana cerah atau tidak? Begitu. Tidak usah dipikirkan itu ya. Kita di pesantren hanya dituntut untuk belajar yang rajin, istiqomah, taat pada guru, itu saja. Nanti kalau sudah keluar dari pesantren ada bimbingan. Maksudnya bimbingan itu dari keberkahan kita belajar rajin, taat pada guru di pondok pesantren dulu, maka setelah keluar dari pondok pesantren kita tidak kesulitan apapun itu. Artinya bimbingan itu bukan bimbingan secara langsung, tapi karena berkah yang mengalir pas waktu dulu berada di pondok pesantren, itulah yang akan menuntun kita. Jadi ada saja jalan untuk permasalahan kita, untuk jalan keluarnya. Ini perlu diingat teman-teman adik ya. Para santri harus tetap semangat. Kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diberi kesempatan untuk mempelajari tentang agama. Nah, mempelajari tentang agama ini ya di pesantren ini. Kemudian tidak cukup hanya berdiam di dalam pesantren. Kita harus melalui beberapa proses untuk pencapaian ilmu ini. Apa saja? Yang pertama harus ada kecerdasan. Nah, kecerdasan ini seorang manusia kan dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Semuanya itu fitrah, bersih dari dosa, dari apapun itu, dari hal-hal yang buruk. Bahkan sampai anak hasil zina pun dikatakan lahirnya secara fitrah. Iya enggak? Anak hasil zina pun dikatakan adalah anak yang lahir secara fitrah, bersih, suci. Ini supaya adik-adik tidak putus asa. Maksudnya begini, adik-adik kadang begini, saya kok nggak sama ya kecerdasannya dengan satunya, dengan teman yang lain. Saya kok nggak sama ya dengan Mas Gerhana misalkan, kecerdasannya. Ya besar, Mas Gerhana itu gampang memahami, mudah menghafal. Saya kok enggak ya? Nah, jangan berpikiran seperti itu dulu. Kita pikirkan bahwa kita ini lahirnya sama. Maksudnya sama-sama dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Lahir ngoek-ngoek nangis kan? Ya, tidak langsung berjalan, tidak langsung merangkak, tapi masih nangis dulu, merengek-rengek, belum bisa membalikkan badan, sama semuanya. Kapasitas akalnya pun demikian, sama. Cuman dengan perkembangan sedikit demi sedikit, memang oleh Allah ada yang diberi kecerdasan langsung. Istilahnya itu pemberian langsung kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah memahami, mudah menghafal. Alhamdulillah yang mempunyai pemberian Allah yang seperti itu. Tapi bagi yang biasa
kecerdasan itu bisa dicapai dengan cara bersungguh-sungguh. Nah, ya kan? Jadi harus bersungguh-sungguh jika ingin sama dengan yang lain. Kita bagaikan satu setar lomba misalkan ini ya. Sama setarnya, sama. Ada biasa yang cerdas, cepat hafal, tapi ini tidak begitu rajin. Ini bisa dilambung, ya, bisa dilambung dengan teman-teman yang biasa-biasa saja, tapi rajin, tekun, istiqomah. Jadi begitu. Harus ada kecerdasan yang kita tekuni. Maksudnya kita tekuni itu, entah itu kecerdasan langsung diberikan oleh Allah, artinya dia cepat paham, cepat hafal, atau melalui proses usaha yang bersungguh-sungguh. Nah, itu sama-sama ditekuni. Itu syarat yang pertama, memang harus ada kecerdasan. Kecerdasan itu ada dua, ya. Kecerdasan yang memang langsung diberikan oleh Allah, alhamdulillah bagi yang mendapatkan itu. Yang kedua, juga kita syukuri, alhamdulillah kita masih bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bedanya, yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh ini akhirnya akan dilampaui. Ya, yang pertama itu satu. Yang kedua, teman-teman harus apa? Kecerdasan, terus harus sabar. Harus sabar. Nah, ini yang memang sering diterjang teman-teman, kadang nggak sabar menghadapi ujian-ujian di pondok pesantren. Itu banyak deh ya. Setiap sesuatu yang akan melemahkan semangat kita itulah ujian. Paham ya? Apapun itu yang melemahkan semangat kita yang sedang belajar, itulah ujian. Makanya kita harus melawan ujian itu. Entah itu datangnya dari rumah, entah itu datangnya dari lingkungan pondok sendiri, atau entah itu datangnya dari dirinya sendiri. Harus dilawan, harus sabar, harus tetap semangat. Gitu. Kadang kan ada yang terganggu atau teruji lah istilahnya dari kabar-kabar yang ada di rumah. Ya enggak? Kabar-kabar ada di rumah, ada kabar dari rumah yang kurang mengenakan sehingga menurunkan semangat belajar di pesantren. Itu sering. Kalau belum, nanti yang akan datang pasti adik-adik alami itu. Pasti adik alami. Nah, untuk antisipasi mulai dari sekarang yang belum, jangan sampai itu mempengaruhi semangatnya adik-adik. Ya. Jangan sampai mempengaruhi. Atau ada dari lingkungan pesantren sendiri yang menurunkan semangat kita untuk belajar. Misalkan apalah, kesibukan apalah. Tidak apa-apa jika kesibukan itu berkaitan dengan lingkungan pondok, terutama kita khidmat kepada pengasuh. Alhamdulillah itu. Tapi jangan sampai gara-gara kita sibuk berkhidmat, kita lemah dalam belajar. Berkhidmat, tapi belajar tetap harus belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, harus ada bimbingan dari seorang guru. Nah, ini yang tidak didapat di luar pesantren adalah ini syaratnya. Harus ada bimbingan dari seorang guru. Kalau tidak ada bimbingan dari seorang guru, itu mudah terpeleset, mudah tersesat dan seterusnya. Harus ada bimbingan dari seorang guru. Belajar ilmu, khususnya ilmu agama, tanpa seorang guru itu membahayakan, bisa sesat, menyesatkan. Naudzubillah. Yang keempat, harus dengan waktu yang lama. Nah, ini waktu yang lama ini juga. Makanya sekali celuk langsung angkat.
1 minggu, 2 minggu berhenti mondok. Ya mana mau dapat ilmu kalau begitu kan? Harus bertahan lama. Saya saja berapa? Saya saja itu 3 tahun di Madura, 9 tahun di Birboyo, 12 tahun. 12 tahun pun itu yang didapat cuman begini-begini saja. Tapi alhamdulillah masih bisa kita syukuri dengan apa yang kita peroleh, dan itu tidak berhenti sampai sekarang. Artinya saya sudah nggak mondok nih, sudah keluar dari pesantren. Apakah saya berhenti belajar? Tidak. Sampai sekarang dan seterusnya, insya Allah saya masih berstatus santri yang perlu belajar banyak tentang ilmu agama. Itu dia ya, dipegang itu, benar-benar dipegang. Jadi adik-adik, pada suatu saat sudah keluar dari pesantren ini, mudah-mudahan membawa ilmu yang berkah. Itu jangan berhenti di situ, terus berjuang, belajar dan terus belajar. Itu saja ya. Ini supaya adik-adik tidak patah semangat dalam belajar ilmu. Karena itu tadi, kita untuk mengambil posisi yang terbaik di sisi Allah adalah kita berusaha memahami agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semangat, semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita cuman berusaha semaksimal mungkin. Pasrahkan sama Allah. Kalau sudah berusaha, pasrahkan sama Allah. Begitu saja ya. Allah. Sekarang kita belajar bab i'rab. I'rab ya. Ini adik-adik untuk kedepannya harus sudah bisa menulis tanpa saya kasih contoh di papan tulis. Jadi saya baca duduk di sini. Al-i'rabu adapun i'rab. Huwa iya i'rab. Itu adik-adik sudah bisa menulis tanpa harus saya tulis di papan. Jadi saya mendikte, adik-adik memaknai. Kan panduannya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu adapun i'rab. I'rab ini istilah ya, i'rab ini. Jadi tidak ada mak. Kalau secara harfiah i'rab itu perubahan. Ya i'rab itu taghyiru awakhiril kalim, perubahan beberapa akhir kalimat, akhir beberapa kalimat, liftilafil awamili, karena kalau ada ain begini karena ya, karena perbedaan beberapa amil ad-dakhilati yang masuk alaiha
atas, alaiha atas kalim, atas kalim ini, atas awal, alaiha atas kalim, lafdon secara lafaz, ini dzarfiyah. Ada yang bawa panduan mana? Dalam lafaz dzaraf ini ya, di dalam lafaz, kalau dzaraf begini kasih tanda dhamma enggak apa-apa, atau dha saja enggak apa-apa. Tapi untuk membedakan antara dzaraf zaman dan dzaraf makan, kalau ini dzaraf makan berarti dhamma begini. Di dalam lafadznya, au taqdiran, atau di dalam pengira-ngiraannya, di dalam perkiraannya, wa aksamuhu, dan adapun beberapa bagian i'rab, kasih tanda rujuk sama dengan atas, itu arba'atun, 4. Raf'un rupanya i'rab rafa, wa nasbun dan i'rab nasab, wa khaftun dan i'rab jar, wa jazmun dan i'rab jazm. Dah, tulis dulu. Ini kita sudah hampir memasuki seperempat pelajaran nahwu. Pokoknya semua nanti bisa membaca kitab, insyaallah. Amin. Amin. Sudah.